kemunculan Imam Mahdi ini dimulai dari persengketaan 3 anak khalifah setelah wafatnya sang raja. Ya, kita tidak bisa menebak, tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud dengan raja Arab yang akan meninggal dunia, yang kemudian 3 keturunannya akan berebutan. Ada yang menganalisa Raja Fahad, nanti yang rebutan adalah Abdullah dan kawan-kawan. Ternyata Raja Fahad meninggal dunia, tidak ada perebutan. Itu, oh bukan Raja Fahad, Raja Abdullah. Oke, Raja Abdullah meninggal dunia. Ternyata kemudian hari ini kita belum menemukan adanya perselisihan. Oh mungkin nanti Raja Salman. Nah itulah yang namanya nebak-nebak, ya. Ya, apa yang disebut kali ini besok bisa menjadi salah. Tetapi oke lah, hari ini Raja Salman masih hidup. Tapi seandainya, saya katakan seandainya raja yang dimaksud itu adalah Raja Abdullah, lalu akan terjadi perebutan kekuasaan, berarti kemungkinan usia pemerintahan Salman tidak akan panjang. Akan ada kudeta dari orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Saudi, yang itu dilakukan oleh putra-putra mahkota yang lain yang masih pro dengan Barat. Dan kita tahu bahwa memang putra mahkota yang lain pro dengan Barat, bahkan lebih Barat daripada orang Barat. Ya. Oh kalau Anda lihat foto-foto mereka, gaya hidup mereka, Al-Walid bin Tolal tuh istrinya telanjang, gitu kan? Tinggalnya, hidupnya itu di Amerika, di London, di Eropa. Itu orang-orang Arab semacam itu, ya. Nah, kalau mereka tidak tahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Salman, boleh jadi mereka lah yang akan merongrong. Atau yang kedua, setelah kalau memang raja yang dimaksud dalam hadis ini adalah Raja Salman, ya, maka kemungkinan setelah wafatnya sang raja, nampaknya di bawah Raja Salman ini sudah siap saling cakar dan saling berebutan. Nah, kalau itu sudah terjadi, nampaknya nubuat berikutnya yang akan kemudian menjadi kenyataan, munculnya seorang pemuda yang bernama Imam Mahdi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya minta mohon maaf nih, kayaknya saya minta butuh waktu tambahan, ya. Jadi mau bikin pondasinya saja ini sudah agak kelamaan, ya. Tapi ini perlu Bapak Ibu sekalian supaya pulang dari sini tidak kemudian jadi salah memahami tentang nubuat perang ini, ya. Jadi ketika kemudian terjadi perselisihan di antara putra mahkota, maka akan muncul seorang pemuda yang dia tidak punya keahlian memimpin sama sekali. Rasul menggambarkan laisa lahum mana'ah wala quwwah, tidak punya kekuatan, tidak punya prajurit. Dr. Ahmad Al-Mubayyad menjelaskan hadis yang berbunyi wa innallaha sayuslihuhu fi lailatin. Allah akan mereformasi Imam Mahdi dalam waktu 1 malam. Yang menurut Imam Ibnu Katsir bahwa Allah menerima taubatnya, menerima amalnya, tapi menurut Dr. Ahmad Al-Mubayyad bahwa Imam Mahdi bukan ahli maksiat. Muhammad bin Abdillah ini orang soleh dan taat, tetapi dia soleh secara personal, bukan soleh secara sosial. Dia soleh secara personal, ahli ibadah, ahli sholat, ahli qiraah, ahli macam-macam, tapi dia bukan panglima perang, bukan pakar ekonomi, bukan ahli strategi militer, bukan pakar sosial, sehingga dia ketika dipaksa oleh 7 orang yang mendekat. Jadi ada satu riwayat, tapi ini doif, 7 orang ini mendekat pada bulan Ramadan lalu mencari orang yang sama. Akhirnya mereka berangkat menuju Madinah. Nah kalau yang ini hadisnya sahih. Sampai di Madinah, kemudian penduduk Madinah mengatakan orang yang kamu cari sudah ke Mekah. Mereka balik ke Mekah. Ya, lalu penduduk Mekah mengatakan orang yang kamu cari baru saja ke Madinah, ya, sampai bolak-balik 4 kali. Pas yang kemudian sampai ke terakhir kali ketika di Madinah dikatakan yang kamu cari baru saja ke Mekah. Berangkatlah 7 orang ini menurut satu riwayat yang doif adalah 7 ulama dari berbagai negara yang ketemu tanpa janjian, ya. Tapi ini memang dikuatkan oleh Imam Al-Barzanji di dalam kitab beliau, ya. Dan kemudian 7 orang ini akhirnya berhasil menangkap Imam Mahdi. Begitu ditangkap langsung dikatakan, bukankah engkau Fulan bin Fulan, Muhammad bin Abdillah Al-Fatimi Al-Hasani Al-Quraisy? Lalu, pasti engkau yang dijanjikan oleh Rasulullah. Segera bentangkan tanganmu, kami akan berbaiat kepadamu. Tentu saja pemuda umur 40 tahun yang tidak punya kemampuan secara politik, sosial, ekonomi, militer dan sebagainya ketakutan. Oh, saya bukan yang kau maksudkan, saya Fulan bin Fulan Al-Ansori, saya pelajar biasa, saya bukan yang kamu maksud. Kami yakin dari ciri-ciri kamu adalah Imam Mahdi. Segera bentangkan tanganmu atau kamu akan menanggung dosa seluruh umat Islam karena setiap hari darah mereka tertumpah. Kamu ingin darah ini terus tidak berhenti, ya?
Akhirnya setelah dipaksa berdebat sampai larut malam, Imam Mahdi nyerah. Baik, kalau begitu aku terima baiat kalian. Ya, dibaiat oleh Imam Mahdi, lalu Imam Mahdi tertidur. Nah, waktu tidur itulah innallaha yuslihuhu fi lailatin. Allah menginstal, mereformasi Imam Mahdi dalam waktu satu malam. Pagi bangun itu sudah memiliki berbagai macam keahlian. Jadi panglima militer, jadi pakar ekonomi, jadi ahli sosial, jadi ahli politik, jadi ahli strategi dan sebagainya. Nah, peristiwa inilah yang kemudian memunculkan satu huru-hara di bumi Syam. Ya, munculnya seorang penguasa bernama As-Sufyani. Sufyani ini orang Quraisy. Dia mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Di luar dia tidak sah. Ya, dia memaksa umat Islam di seluruh dunia untuk berbaiat kepada dia. Betapa marahnya dia berkuasa di Syam dan Irak, ya. Betapa marahnya As-Sufyani. Lagi-lagi jangan nebak-nebak, ya. Iya, ini jadi fitnah masalahnya kalau nebak-nebak, ya. Kita sebut saja sebagaimana dalam hadis, ya. Nabi tidak menjelaskan nama aslinya siapa, tetapi dia orang Quraisy, kemudian dia mengklaim sebagai khalifah, dia kemudian akan memaksa semua orang untuk tunduk dan taat. Yang melawan akan disembelih dan dibantai. Ya, ketika kelompok ini mendengar ada seorang laki-laki yang nggak punya track record berjihad kok diangkat sebagai khalifah, marah nggak kira-kira? Marah besar. Maka Sufyani kemudian mengirimkan sejumlah pasukan intel dan ahli ahli bombingnya, ya, pasukan pembunuh yang senyapnya untuk melacak keberadaan Imam Mahdi. Maka berangkatlah mereka dari Syam menuju ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah upaya mereka ketahuan dan pasukan ini berhasil dikalahkan. Ya, begitu mendengar pasukannya berhasil dikalahkan oleh Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi hanya 313 orang, seperti pasukan Badar, kekuatannya sangat lemah, tetapi mampu mengalahkan intel yang dikirim oleh As-Sufyani. Maka Sufyani marah besar, lalu Sufyani berangkat sendiri dari Syam dengan pasukannya, dan ternyata pada saat mereka sampai di Mekah, antara Madinah dan Mekah, di tengah-tengah yang namanya Al-Baida, Allah membuat tipu daya kepada mereka. Terjadi gempa bumi di Jazirah Arab yang luar biasa, dan kemungkinan itu berbarengan dengan peristiwa munculnya api dari bumi Hijaz. Maka inilah Bapak Ibu sekalian, tanda yang paling pasti kalau kita pengen tahu Imam Mahdi sudah muncul atau belum, tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi yang mengeluarkan api yang ketinggiannya bisa dilihat dari jarak Bandung Makassar 1200 km. Api itu bisa menyinari rumah-rumah kita. Saya pernah berjumpa dengan dokter pakar gempa, Dr. Gamal di Solo. Dia memperkirakan karena memang potensi untuk terjadinya gempa di Arab Saudi sangat tinggi dengan digerungnya kandungan minyak dan gas. Bisa dibayangkan potensi terjadinya ledakan itu sangat luar biasa. Disimulasikan ketinggiannya 6 km. Ya, maka itulah yang wallahu alam. Sekali lagi, kalau memang itu yang dimaksud, tepatlah apa yang dikatakan Nabi, la taqumus sa'ah hatta tahrujan nar min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bibusra. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api di lembah Hijaz, Mekah dan Madinah, yang apinya bisa membuat onta-onta di Damaskus itu lehernya menyala. Ya, bayangkan itu, Hijaz dengan Damaskus itu jaraknya 1200 km atau 800 mil. Itu bisa seterang itu. Maka Nabi kemudian menggambarkan pasukan yang depan, pasukan yang belakang, pasukan yang tengah tenggelam semuanya. Bahkan yang lagi jalan-jalan, yang sedang di kebun, yang sedang di pasar, semua dibenamkan. Aisyah sampai protes, "Ya Rasulullah, kok bisa? Kan mereka tidak ikut-ikutan perang." Iya, mereka tidak ikut, tapi mereka ditenggelamkan semuanya, dan mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niatnya masing-masing. Yang bergabung dengan pasukan Sufyani, maka mereka akan masuk neraka karena mereka akan memerangi seorang Imam Mahdi. Tetapi yang mereka tidak sengaja lewat, tidak sengaja ikut atau dipaksa, maka Allah akan menghisap menurut niat masing-masing. Inilah peristiwa politik pertama yang akan terjadi di bumi Mekah setelah dikalahkannya pasukan As-Sufyani. Maka sekali lagi, tidak usah memperkirakan Imam Mahdi sudah muncul atau belum. Tunggu berita gempa bumi di Arab Saudi. Mudah-mudahan saat itu teknologi masih berfungsi sehingga kita masih bisa mengakses.